Di sini sih diajarinnya memang benar-benar dari basic ya. Jadi semua orang dari semua background pun bisa gitu. Jadi kayak teman-temanku waktu itu di PET Data Science ternyata juga beragam ya. Ada dari statistika, ada dari bisnis, ada dari manajemen dan lain sebagainya. Lalu aku juga ada lihat di LinkedIn beberapa teman aku ternyata mereka juga sampai bisa kerja juga nih di beberapa perusahaan gitu. Aku lihat mereka sih makin jago ya kalau dari postingan-postingannya. Jadi jangan takut sih untuk di Microsoft meskipun backgroundnya tidak selinear. Aku Aldrik Sander, bisa dipanggil Aldrik. Aku dari Universitas Multimedia Nusantara dengan jurusan Informatika. Kemarin di Microsoft itu aku mengambil PET Data Science. Sebenarnya kalau di UMN sendiri kan ada nih ya untuk mata kuliah machine learning berhubungan nih dengan data science. Tapi waktu itu aku belum begitu terlalu tertarik nih Kak. Terus semester 6-nya aku ambil magang sebagai software developer. Ternyata aku kurang begitu enjoy. Nah, akhirnya aku coba cari-cari kira-kira aku tertariknya di mana sih? Oh, ternyata ada nih ilmu yang namanya data science. Nah, dari situ aku coba ngulik-ngulik lagi. Ternyata sepertinya harusnya seru ya gitu. Habis itu aku carilah info-info kira-kira SIB apa aja sih SIB mana saja sih yang menyediakan data science ini. Waktu itu ada beberapa pilihan nih Kak. Nah, tapi yang jadi spotlight aku waktu itu, aku lihat teman SMA aku waktu itu tuh ada yang SIB juga di sini dan dia dapat magang di tempat yang bagus. Dan aku tanya ke dia kira-kira testimoni di Edusoft ini gimana sih? Wah, ternyata dia bilang bagus untuk pemula-pemula gitu. Lalu aku juga ada ikut join ke Telegram unofficial untuk My Edusoft. Ternyata dari situ juga banyak yang rekomendasiin My Edusoft. Nah, dari situ jadinya aku langsung daftar gitu Kak. Enaknya kalau di Edusoft ini kita belajar langsung, kita praktekin juga. Jadi nanti mentornya akan berikan penjelasan, kita nanti bisa langsung hands on juga. Kita juga diberikan tugas nih tiap minggunya, kita makin dilatih skill setnya. Selain untuk hard skillnya, aku juga dapat sih di bagian soft skillnya kayak persiapan sebelum kerja. Cara membuat CV, cara interview, FGD, cara berkomunikasi dan lain sebagainya. Jadi aku bisa dapat magang dan bisa dapat kerja sebelum lulus kuliah gitu kan. Kalau challenge-nya sendiri mungkin sebenarnya kalau di kuliah aku nggak begitu diajarin tentang Python. Terus aku baru belajar itu pas aku dapat benar-benar belajar itu pas waktu magang semester 6 yang jadi software developer. Nah, mungkin challenge-nya itu aku harus belajar ulang ya. Jadi kayak meskipun aku udah lebih tahu, tapi aku juga harus tahu nih basic-basicnya kembali. Aku harus belajar ulang. Jangan gara-gara aku udah pernah pakai, aku jadi menyepelekannya. Karena dengan belajar ulang mungkin kita bisa belajar hal baru gitu sih Kak. Untuk SQL-nya juga gitu. Terus untuk yang tantangannya, aku kurang begitu bisa untuk statistika. Dan ternyata di data science kan perlu statistika juga ya. Jadi di situ aku perlu effortnya di bagian statistikanya sih Kak. Challenge-nya aku di statistika karena aku mungkin kurang begitu hebat ya di bagian statistika. Tapi ada mentor aku nih yang dia data analis, kebetulan selinear juga kan. Jadi dia juga udah kerja di Gojek. Jadi dia tuh udah paham-paham banget nih tentang statistika. Dia jadi ngajarin aku dari awal, ini untuk apa sih, ini gunanya apa-apa gitu. Dan kebetulan juga di Edusoft ini kan dia juga memberikan grup ya sesama mahasiswa. Jadi di situ aku juga tanya-tanya ke teman aku, kalau misalkan aku kurang begitu mengerti. Jadi pada akhirnya aku bisa melewati pembelajaran statistika ini. Oke, kan aku daftar My Edusoft itu di semester 7 ya. Di semester 7 itu berarti di sekitar bulan Agustus sampai Desember. Setelah lulus aku langsung apply, cari magang, cari kerja gitu bukan Kak. Nah, akhirnya salah satu yang aku daftar itu BCA. Daftarnya bulan Desember, keterima offering letter-nya itu bulan Mei. Nah, itu aku bersyukur banget sih. Habis itu aku bulan Maretnya aku juga nyari-nyari lagi nih Kak untuk magang. Dapat di Emos Global Digital yang tadi perusahaan anaknya Kalbe. Lalu di situ aku magang sambil skripsian. Pada akhirnya aku selesai skripsi lalu selesai magang, baru September ini aku kerja di BCA, masuk di BCA sebagai IT spesialis. Paling berkesan mungkin mentor-mentornya bagus banget sih kan menurut aku, kayak mereka memang ahlinya di situ. Kebetulan kan Kak Cahya aku dapatnya itu data analis di Gojek, itu kan perusahaan ternama juga. Lalu untuk mentor karir aku dapatnya Kak Welina, dia lagi S2, itu kan keren juga ya. Jadi menurut aku dari segi mentornya juga udah bagus-bagus, dari teman-temannya juga sangat suportif. Lalu dari My Edusoft-nya dia juga memberikan kurikulum yang bagus sih menurut aku, karena memang tertata. Kalau aku lihat dari SIB lain,
mereka itu untuk entor karirnya itu nggak terlalu begitu ditonjolkan. Sedangkan untuk di EduSoft itu memang dibalancekan antara skill dan juga soft skillnya Kak. Kalau di sini aku dimentorin sama Kak Weldina Siswandi ya. Nah dia ngajarin aku banget nih kayak cara buat CV, cara interview, FGD, komunikasi dan lain sebagainya. Itu karena kita diberikan tugas juga tiap minggu ya, jadi aku tahu nih kira-kira kemampuanku udah sampai mana sih cara membuat CV, cara interview gitu. Nah dari situ Weldina nih juga kasih feedback nih ke aku, kira-kira aku sepertinya kurang di sini nih, jadi aku harus meningkatkan skill aku di situ lebih banyak karena disitulah kelemahanku, supaya skill aku nih bisa diterapin nih di pas aku benar-benar apply kerja gitu Kak. Kalau pas SIB sebenarnya aku juga termasuk mungkin lebih sering nanya itu, dan Kak Cahya memberikan respon yang baik sih, dia sangat menjawab pertanyaanku. Lalu setelah selesai SIB sebenarnya aku juga sempat nanya-nanya cara buat penulisan project di CV. Nah itu dia juga bantu tuh, dia kasih poin-poin kira-kira ini perlu penulisannya seperti apa sih, hal-hal yang perlu di highlight itu apa aja gitu. Dia juga kasih feedback itu ke aku. Lalu juga ada satu tambahan, aku juga cukup terima kasih ke Kak Cahya. Pas skripsi sebenarnya aku juga ada nanya-nanya dikit ke Kak Cahya karena skripsi aku kan tentang machine learning juga ya. Jadi aku juga ada konsul-konsul sebentar sebelum aku mulai skripsi aku gitu Kak. Dan dia jawab dengan baik meskipun sudah di luar program SIB ya sebenarnya. Di sini sih diajarinnya memang benar-benar dari basic ya. Jadi semua orang dari semua background pun bisa gitu. Jadi kayak teman-temanku waktu itu di data science ternyata juga beragam ya. Ada dari statistika, ada dari bisnis, ada dari manajemen dan lain sebagainya. Dan mereka bisa melewati itu dengan baik. Lalu aku juga ada lihat di LinkedIn beberapa teman aku, ternyata mereka juga sampai bisa kerja juga nih di beberapa perusahaan gitu sebagai yang selidin data. Ada juga yang ikut lagi, belajar-belajar lagi sebelum lulus kuliah tentang data science. Aku lihat mereka sih makin jago ya kalau dari postingan-postingannya. Jadi jangan takut sih untuk di EduSoft meskipun background-nya tidak selinear.